SMK Muhammadiyah Blitar, dan ini saya bersama Adi Irawan kelas 11 3 TKRU dari SMK Muhammadiyah Blitar. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan sistem pengisian pada kendaraan. Lanjut kita lakukan pemeriksaan pada baterai. Di sini kita menggunakan baterai basah. Kita cek air baterainya. Di sini masih cukup berada di upper level. Kita tutup kembali. Lalu kita cek tegangan baterai dengan multitester di voltmeter. Kita cek yang merah di plus, yang hitam di min baterai. Di situ tegangannya 13,10. Kita cek fuse sibling. Yang hitam di min dan yang satunya di kabel fuse sibling. Di situ tegangannya 13,10 sama yang tegangan baterai. Kabel yang satunya juga sama 13,10. Nah, selanjutnya kita cek sekring AM1. Kita cabut terlebih dahulu. Petunjuknya ada di sini. AM1. Kita cabut sekringnya. Lalu kita cek masih layak digunakan atau tidak. Selanjutnya kita cek sekring AM1 dengan multimeter diarahkan ke buzzer. Lalu kita cek. Tester berbunyi menandakan sekring dalam keadaan baik. Selanjutnya kita cabut ECU IG2. Lalu kita cek sekring ECU IG2 masih layak digunakan atau tidak. Kita cek di buzzer. Sekring ECU IG2 masih layak digunakan. Lalu kita pasang kembali sekring ECU IG2. Aku agak dinamo. Lalu kita cek kemagnetan dengan kunci kontak on. Kita cek kemagnetan pada alternator. Lalu kita cek kemagnetan pada puli alternator. Kita cek, lihat terdapat kemagnetan pada puli. Andakan puli dalam keadaan baik. Lalu kita cek lampu indikator dan lampu baterai. Jika kontak on, lampu baterai dan lampu indikatornya hidup. Dan jika di starter, lampu indikator dan lampu baterainya mati. Oh iya. Selanjutnya kita lakukan pengecekan tanpa beban. Kita cek arus tanpa beban. Kita gunakan di voltmeter. Ini menunjukkan 14,33 volt. Selanjutnya kita gunakan dengan beban dengan menghidupkan lampu sen. Kita cek dengan RPM 2000. Di sini tegangannya 14,22. Dengan cara tekan-tekan.
fan bel kencang. Nah, dengan fan bel dalam keadaan baik. Selanjutnya di sini kita akan melakukan pengecekan komponen alternator. Langkah pertama, lepas tutup ujung belakang generator yang ini. Lepas mur dan isolator terminal. Lepas generator rear and cover yang ini. Langkah kedua, kita lepas pemegang sikat generator assembly. Lepas 2 skrup, kemudian lepas generator brush holder. Lepas pemegang sikat generator assembly. Langkah ketiga, kita lepas generator regulator assembly. Lepas ini 3 skrup. Selanjutnya kita lepas generator holder dengan rectifier. Lepas 4 skrup. Betul, di kota. Di kota. Lalu kita lakukan pemeriksaan. Langkah pertama, kita periksa generator regulator assembly. Kita gunakan ke buzzer. Periksa kontinuitas antara terminal F dan B. Standar bila kutub positif dan negatif antara terminal F dan B diubah, maka ada kontinuitas pada satu arah, tetapi tidak ada kontinuitas pada arah yang lain. Bila kontinuitasnya tidak sesuai spesifikasi, ganti regulator generator. Lalu kita periksa terminal F dan E. Bila kutub positif dan negatif antara terminal F dan E diubah, maka ada kontinuitas pada satu arah, tetapi tidak ada kontinuitas pada arah yang lain. Bila kontinuitasnya tidak sesuai spesifikasi, ganti regulator generator. Selanjutnya kita periksa generator holder dengan rectifier. Kita gunakan ke buzzer. Periksa kontinuitas antara terminal positif dan setiap terminal rectifier. Bila kutub positif dan negatif antara terminal positif dan setiap terminal rectifier diubah, maka ada kontinuitas pada suatu arah, tetapi tidak ada kontinuitas pada arah yang lain. Selanjutnya kita
mengecek kontinuitas antara terminal negatif dan setiap terminal rectifier. Standar bila kutub positif dan negatif antara terminal negatif dan setiap terminal rectifier diubah, maka ada kontinuitas pada satu arah, tetapi tidak ada kontinuitas pada arah yang lain. Tidak ada kontinuitas. Langkah selanjutnya kita periksa tahanan. Periksa tahanan antara slip ring dan rotor core. Tahanan standar 1 ohm atau lebih. Bila hasil tidak sesuai, ganti generator. Kita periksa penampilannya, periksa apakah slip ring tidak kasar atau rusak. Bila kasar, atau tergores, ganti rotor generator. sini slip ring kasar atau tergores. Lalu kita periksa generator, rectifier, and frame. Periksa tahanan. Kita gunakan ke ohmmeter. Periksa tahanan antara terminal kabel kumparan. Tahanan standar di bawah 1 ohm. Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti generator, rectifier, and frame. Di sini menunjukkan 0,4 ohm. Menandakan tahanan standar. Atau generator and frame. Kita periksa generator, rectifier, and frame. Kita gunakan ke ohmmeter. Periksa tahanan antara kabel kumparan dan bodi. Tahanan standar 1 ohm atau lebih. Bila hasilnya tidak sesuai, ganti generator, rectifier, and frame. Lalu kita periksa bearing rotor generator. Periksa penampilannya. Periksa apakah bearing tidak kasar atau rusak. Bila perlu, ganti bearing. Tampilannya karatan. Setelah kita melakukan pemeriksaan tadi, kita lakukan pemasangan kembali.
Freeze head. Sekian video pemeriksaan alternator dari kami. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan sistem komponen motor starter. Langkah pertama, kita lepas magnet starter switch assembly, lepas mur, kemudian lepas kabel utama dari terminal switch magnet. Terlepas 3 skrup yang ada di sini. 4 skrupnya terlepas. Kabel sudah terlepas. Yang kedua, kita lepas 2 mur ini. Lalu kita lepas plunger dari pinion drive lever sambil mengangkat bagian depan magnet switch. Kemudian lepas magnet switch. Langkah yang kedua, kita lepas starter yoke assembly. Lepas dua magnet baut, kemudian lepas yoke dan batang penggerak pinion yang ini. Lalu kita lepas komutator and frame. Lepas sambil mendorong kabel utama ke sisi yoke. Sambil stereo kaliper atau jam sorongnya. Ukur menggunakan skala. Dan ini di sini hasilnya menunjukkan 1,5. Lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu periksa pemberantasan pertama, periksa kontinuitas. Gunakan ohmmeter periksa kontinuitas antara standar terminal F dan G. Lalu lepas brush holder insulator. Ini yang kita periksa menggunakan tester. Langkah selanjutnya kita lepas starter clutch sub assembly. Kita balik. Lalu kita periksa brush. Gunakan jangka sorong. Panjang standar 10 mm. Panjang minimum 6 mm. Lanjut kita periksa pull-in coil dari open circuit. Gunakan ke ohmmeter. Lalu ukur tahanan antara terminal 50 dan C. Yang ini. Kita periksa. Tahanan standar di bawah 1 ohm. Tahanan menunjukkan 0,7. Berarti masih standar. Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti switch magnet. Lalu kita periksa hole coil dari open circuit. Gunakan ohmmeter.
Periksa tahanan antara terminal 50 dan bodi switch magnet. Tahanan standarnya di bawah 2 ohm. Nah, di sini menunjukkan 1,4 ohm. Bila hasilnya tidak sesuai dengan spesifikasi, ganti switch magnet. Langkah ketiga, kita periksa starter armatur assembly. Periksa komutator dari open circuit. Gunakan ohmmeter. Tahanan standar di bawah 1 ohm. Di sini menunjukkan 0,3 ohm. Lalu kita periksa komutator terhadap massa. Periksa komutator dan inti armatur koil. Tahanan standar 10 ohm atau lebih. Di sini menunjukkan 14 sekitar 14 dan 15 ohm. assembly. Periksa bahwa roda gigi pinion terkunci saat diputar ke kiri dan roda gigi pinion berputar dengan lembut saat diputar ke kanan. Lalu kita periksa feel coil terhadap massa. Gunakan ke ohmmeter. Periksa tahanan antara kabel sikat, koil, dan bodi yoke. Hasilnya tahanan standar lebih dari 10 ohm. Kau buatku menangis pilu. Lalu kita lakukan pemasangan kembali. Langsung gabung aja Bung ya. Kalau sih ya, langsung gabung aja kalau sih. Nah, starter.
Sekian video dari saya tentang pemeriksaan tadi, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.